Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan para pemirsa juga semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan akan mendapatkan berkah dari bulan Ramadan ini, bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemarin ada permintaan dari DKM At-Taqwa untuk membahas tentang zakatul fitri, untuk menyampaikan bahasan zakatul fitri. Ya, insya Allah akan saya sampaikan semampu saya, karena banyaknya pasti tidak mampunya. Oleh karena demikian, saya akan sampaikan semampu saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini diwajibkan seiring dengan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Jadi baru disyariatkannya itu, diwajibkannya itu adalah 2 Hijriah. Kemudian zakat di sana tentunya dikaitkan dengan kata al-fitri. Al-fitri itu yang berarti berbuka. Jadi ketika apa yang dimaksud berbuka di sana? Yang dimaksud berbuka itu adalah ketika sudah kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka ketika berbuka di bulan Ramadan itu berarti Yaumul Aid, itu diberikanlah zakat yang diberikanlah, disampaikanlah, ditunaikanlah zakat yang diberi nama zakat fitri. Zakat fitri juga berarti adalah zakat untuk pensucian, karena untuk manusia kembali ke fitrahnya, kembali kepada kesuciannya sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya sebagai bayi, tidak menanggung beban dosa apapun. Oleh karena demikian, zakat ini diandaikan dengan al-fitri. Itu yang pertama. Kemudian Ibnu Qudamah juga mengatakan dalam kitab Al-Mughni, itu dikeluarkannya zakat itu ya pada bulan Ramadan, bukan pada bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada. Bulan-bulan yang lainnya tidak ada, kecuali pada bulan Ramadan zakat fitrah. Oleh karena demikian, kaitannya itu adalah dengan bulan Ramadan. Ada satu hadis yang mengatakan di sini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla salat fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakat fitrah itu ada tujuan. Yang pertama adalah tuhrotan lis-shaim, adalah untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa. Maksudnya yang berpuasa kapan? Yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tuhrotan lis-shaim minal lahwi, dari perbuatan yang sia-sia, warrafas, dan perbuatan yang mengandung nilai-nilai dosa. Rofath, mencaci maki, berkata buruk, dan lain sebagainya yang buruk-buruk, itu adalah rofas. Untuk itu, untuk mensucikan agar kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, disucikan. Ada kekurangan di bulan Ramadan, puasa kita banyak kekurangan, pasti itu. Masih kita berbuat ngomongin atau kita ngomong yang tidak baik kepada orang lain, atau juga kita banyak perbuatan-perbuatan yang tidak disukai dan mengandung nilai dosa, itu juga dikifaratin. Kifaratnya itu adalah zakat fitri, zakatul fitri, zakat fitrah. Menurut Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Jadi tuhrotan lis-shaim. Yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada para fakir miskin. Sehingga man addaha, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah ini qablas salat faya zakatun makbulatun, maka itu dianggap adalah sebagai zakat fitrah, betul.
Kemudian waman addaha ba'da salat faya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menunaikannya adalah setelah salat Id, maka itu adalah dianggapnya adalah sedekah minas sedekah. Jadi sedekah yang biasa-biasa saja, sedekah yang tatawwu, sedekah yang disunahkan. Nah, di sana tu'matan lil masakin. Dalam hadis ini ada tu'matan lil masakin. Ini ada hadis lain yang mengatakan, kata Rasulullah, di hari Id itu, di hari Idul Fitri itu, cobalah kalian wahai para sahabatku, kata Rasulullah, aghnuhum minat tawafi hadal yaum. Cukupkanlah mereka. Mereka itu siapa? Ya orang-orang miskin. Minat tawaf. Dari berkeliling. Berkeliling itu maksudnya apa? Berkeliling meminta-minta dari rumah ke rumah. Karena tidak punya makanan. Aghnuhum, itu tujuan dari apa? Dari zakatul fitri. Fi hadal yaum. Di hari ini, kata Rasulullah. Oleh karena demikian, ini bagi kita memberikan zakat fitrah itu adalah sangat tinggi nilai sosialnya, adalah untuk seperti itu. Kata Rasulullah, ini juga ada indar Rasulullah kepada orang yang minta-minta, man sa'ala, barang siapa yang meminta-minta dari pintu ke pintu, wa indahu ma yughni, dan dia memiliki apa yang mencukupinya, fa innama yastaksiru minan nar. Dia sesungguhnya dia seolah-olah dia itu sedang memperbanyak amaliyah-amaliyah yang bisa menjadikan dirinya terjerumus ke neraka. Faqalu, maka kemudian para sahabat bertanya, wa ma yughnihi, apa yang dianggap sebagai yang mencukupi mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi. Nah, ini juga berkait dengan qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi, itu adalah seukuran dia bisa makan besoknya, siang harinya, wa yu'ashihi, dan bisa makan di malam harinya. Kalau sudah bisa makan di siang harinya dan di malam harinya, itu berarti dia sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka dia termasuk yang orang-orang yang tidak mampu dan harus diberi zakat. Ini berkaitan dengan orang yang tadi kan tu'matan lil masakin, orang yang harus dikasih makan pada hari itu. Ya. Ada yang mengatakan lagi, orang yang cukup itu adalah orang yang sekiranya malam Idul Fitri dan besoknya dan harinya itu, satu harinya itu, dia ada persediaan makan, dia dan keluarganya ada persediaan makan. Adapun nanti kelebihan dari mungkin 3 kali makan itu ya, 3 kali waktu makan gitu. Kelebihan dari itu ada menyamai ataupun seukuran dengan bisa bayar zakat, maka berzakatlah. Tapi kalau tidak, nggak usah berzakat. Dan dialah yang harus dikasih oleh kita semua sebagai bentuk dari aghnuhum, cukupkanlah mereka itu minat tawaf fi hadzal yaum. Itu yang kesekian berikutnya. Berapa tadi? Ya, itu zakat. Dengan kemudian permasalahan selanjutnya, zakat itu dengan apa sebaiknya? Kemudian bolehkah dengan uang? Katanya ini udah lagi marak ini di mana-mana, pertanyaannya kayak gitu aja. Baik, zakat itu menurut Imam Maliki dan Ahlul Madinah, ya, penduduk-penduduk Madinah, kemudian menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Hambali, itu adalah yang bisa mayuktatu bihi ahlul bilad. Artinya sebaiknya dengan makanan pokok yang menjadi makanan pokok di negeri itu. Di negeri itu menjadi makanan pokok. Itu sebaiknya dengan makanan pokok. Bagaimana kalau dengan uang? Yang membolehkan dengan uang itu adalah Abu Hanifah. Dan saya membaca dalam satu kitab ini ya, mengapa perbedaan itu antara 3 madhab, misalkan Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali, kemudian Abu Hanifah sendirian yang membolehkan pakai uang. Nah, saya membaca dalam satu kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, ya, Imam Syekh Husain di sana dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah menjelaskan, mencoba menggali
Apa sih yang menjadi landasan pemikiran mereka? Pemikiran Imam Syafi'i misalkan, sebagaimana juga diterangkan di dalam Al-Majmu', ya, Majmu' ini adalah syarah Muhadzab, kemudian juga diterangkan di dalam ya. Imam Syafi'i tetap kekeh yang terbaik adalah makanan pokok. Nah, ternyata begini, kan kata Rasulullah tadi, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas ini sahih, itu adalah tuhrotan lis-shaim. Ini kata-kata Asy-Syafi'i. Kalau tuhrotan lis-shaim berarti adalah zakat fitrah ini lebih cenderung disamakan dengan zakat badan. Artinya kifarat badan, mengkifarati untuk hilang keburukan-keburukannya dan untuk mensucikan dari diri kita, badan kita, baik jasmani maupun rohani yang tidak baik. Nah, oleh karena demikian, bentuk zakatnya adalah dengan sebagaimana kifarat badan. Kalau umpama sumpah harus bagaimana kifaratnya, kemudian kalau dam pada saat haji itu harus bagaimana, kemudian kalau kifarat zihar itu bagaimana, kan tidak ada pilihan lagi kecuali itu. Atau kifarat bagi orang yang misalkan melakukan persetubuhan di bulan Ramadan, kan itu harus puasa 2 bulan, kalau tidak itu ya memberikan sittina miskinan, 60 orang miskin. Nah ini tidak ditawar-tawar lagi seperti itu. Oleh karena demikian, Hambali, Syafi'i, ya kemudian Imam Maliki mengatakan sebaiknya pakai makanan pokok. Ya, kemudian selanjutnya kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sesungguhnya harus dirunut lagi kepada tujuan zakat itu apa. Tujuan zakat itu aghnuhum minat tawaf fi hadzal yaum. Tujuan zakat kata sebagaimana sabda Rasulullah ini, jadi semua juga memakai landasan hadis aghnuhum minat tawaf. Cukupkanlah mereka itu dari meminta-minta di hari ini, dari keliling-keliling meminta dari pintu ke pintu pada hari ini, kata Rasulullah. Yang menjadi dasar di sana adalah menurut Abu Hanifah, cukupkanlah. Jadi cukupkan itu tidak harus dengan makanan pokok. Ya, ada satu hadis lagi bahwa di sana ada yang mengatakan bahwa ad-dirhamu itu lebih bagus, khairun daripada makanan. Ada juga hadis Nabi yang mengatakan, yang dikutip oleh Abu Hanifah seperti itu. Oleh karena demikian, mata uang bisa juga dijadikan sebagai kita membayarnya dengan uang itu. Dengan uang itu dibolehkan. Yang membolehkannya adalah Abu Hanifah. Ya, jadi begini, itu yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi kemudian ukurannya, bagaimana ukurannya? Ukurannya berkait dengan ukuran ini ada yang meneliti. Kalau Rasulullah kan mengatakan zakat itu satu sok. Satu sok itu berarti 4 mud. 4 mud. Nah, ada orang Indonesia yang membeli ukuran mud, liter, kayak liter itu, ukuran mud dari Madinah, dan itu adalah pengawasan, ada pengawasan dari ulama-ulama sana, dari ahli-ahli yang, ya para ulama yang konsen, fokus pada ukuran volume, berapa 1 mud itu. Jadi itu sudah mendapatkan persetujuan dari sana, sehingga kita bisa mengukurnya dengan mud itu. Mudnya yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ternyata mengukurnya itu dengan menggunakan mud yang dibeli dari Madinah itu, ternyata mengukurnya itu bukan, kalau kita kan 1 liter itu beras misalkan, itu kan diratakan, dalam letternya itu diratakan. Ini enggak, jadi dimuncungkan, jadi sampai lancip itu. Nah itu cara pengukuran yang menurut banyak adat
Arab pada saat itu adalah seperti itu. Hampir sama dengan pengukuran garam di Indramayu, di Cirebon itu seperti itu. Artinya sampai mucung itu bukan rata. Dengan ukuran letternya itu sampai mucung, bukan rata. Itu orang Indramayu, kalau orang-orang Indramayu dan orang Cirebon itu kalau ngukurnya seperti itu, ngukur garam tapi nggak ngukur beras. Kalau ngukur beras tetap rata. Nah itu ya, itu ngukur garam. Nah ini ukurannya seperti itu. Jadi setelah diukur dengan 4 mud itu ternyata sama dengan 2,75 kilo. Jadi 2,7 lah. Ya, tapi kan sekarang ada yang ya mungkin itu juga adalah sudah sedemikian dipikirkan oleh para ulama bahwa itu ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 3, bahkan Maliki itu adalah 3. Ya silakan sajalah. Tapi kalau menurut penelitian yang tadi dibuktikan dengan takaran dari sananya itu adalah sama dengan kiloan di kita itu 2,75. Bagaimana kalau lebih? Nggak apa-apa. Kalau lebih nggak apa-apa. Tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah itu membolehkan. Tapi kalau Imam Malik, kalau lebih zakat itu lebih, itu Imam Malik memakruhkan. Makruh, hukumnya makruh. Jadi harus pas. Harus pas, tidak boleh lebih, apalagi kurang. Kalau kurang kan tidak mencapai apa yang disabdakan oleh Rasulullah 1 sok itu. Nah ini masalahnya, perbedaan itu adalah tafsiran 1 soknya dan 1 mudnya itu berapa. Dalam 1 sok 4 mud itu 1 mudnya itu berapa. Nah ini yang banyak berbeda di kalangan para ulama di negara-negara. Jangankan di berbeda negara, di negeri kita sendiri sudah berbeda. Nah itu ya. Jadi untuk ukurannya seperti itu. Dan kepada siapa? Ada yang mengatakan kepada siapa zakat ini diberikan, zakat fitrah itu diberikan. Kalau menurut hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus dibagikannya lil masakin. Makanya Buya Yahya tidak memperbolehkan untuk membangun pesantren, membangun masjid, tidak. Tetapi tu'matan lil masakin. Sesuai dengan Ibnu Abbas, hadis yang diriwayatkan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Itu untuk lil masakin. Tapi di dalam Fiqh Sunnah, kemudian juga Syekh Wahbah Juhaili di dalam Al-Fiqhul Islam Adilatuh, ya zakat fitrah itu sama saja dengan zakat mal dibagikan kepada 8 asnaf ya. 8 asnaf. Itu yang ada di dalam Al-Fiqhul Islam Adilatuh dan Al-Fiqh Sunnah. Syekh Said Sabiq itu berpendapat seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin menyorotinya itu adalah makanan pokok dan uang ya. Apakah pakai makanan pokok? Apakah boleh juga pakai uang gitu kan? Nah itu saya sudah jelaskan bahwa kalau pakai makanan pokok itu adalah berdasarkan tadi Imam Syafi'i berpikirnya, Maliki berpikirnya adalah sebagai disamakan dengan kifarat badan. Itu ya yang menjadi landasannya. Karena di sana hadisnya adalah tuhrotan lis-shaim minal lagwi war rafath. Kemudian dirasionalkan oleh Abu Hanifah berdasarkan hadis aghnuhum minat tawaf. Pemenuhan kebutuhan itu tidak harus dengan makanan pokok, tapi apa saja yang mereka butuhkan kita penuhi. Ya untuk keragaman mereka memenuhi kebutuhannya ya lebih baik pakai uang. Nah itu oleh Abu Hanifah. Dan kalau saya, ya karena di sini banyak yang beli beras, kalau saya cenderung kepada makanan pokok. Ya, makanan pokok sebaiknya dengan makanan pokok gitu. Nah itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya tentunya banyak salah. Kalau ada kesalahan ya tanya saja kepada alim ulama, para kiai, para habaib yang lebih ahli dalam bidangnya. Ini saya hanya sekedar berbagi untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi minimal standar awal lah
Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.